Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sampai Jumat. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di pembelajaran 5 ini kita belajar apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama kita akan belajar muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, muatan FPDP, yaitu belajar KD 3.1 dan 4.1 tentang memahami dan membuat reklame. Siap belajar ya? Oke. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Ayo membaca. Ada teks di sini, anak-anak. Ustazah bacakan, anak-anak menyimak ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Nah, dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Pelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, tadi sudah Ustazah bacakan ya. Dari teks tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Supaya apa? Ini untuk mengecek pemahaman kalian tentang teks yang sudah disimak tadi. Jika memang Ustazah terlalu cepat, videonya bisa kalian putar ulang ya. Ini ada 5 pertanyaan, nanti silahkan ditulis soalnya dan dijawab di buku tulis kalian. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang motif batik Indonesia. Di sini tanda seru ya, harusnya jelaskan. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Kemudian pertanyaan nomor 4, tulis komentar kalian setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dan yang terakhir, tulislah kesimpulan kalian menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Buat kesimpulan ya. Oke, lanjut.
Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulislah pada tabel sebagai berikut. Jadi nanti mencari informasi kerjasama dalam bidang kebudayaan itu apa saja, anak-anak, dengan negara-negara ASEAN ya. Kemudian manfaatnya apa kerjasama tersebut bagi Indonesia, itu ditulis di tabelnya. Ada tiga saja, cukup diisi tiga saja ya bentuk kerjasamanya. Di era globalisasi ini, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggal kalian? Bagaimana perasaan kalian jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Apa dampak yang kalian dan warga tempat tinggal kalian rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan tersebut? Nah, diskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang terakhir tadi dengan orang tua kalian. Kemudian tulislah jawaban kalian di buku tulis dan kirimkan di folder penyerahan tugas pembelajaran 5. Berarti selain ada 5 pertanyaan tadi, tambah 3 pertanyaan ya yang terakhir. Selanjutnya, anak-anak bisa melanjutkan dan menyempurnakan reklame yang kalian buat pada pembelajaran 2 yang lalu. Pada pembelajaran 2 yang lalu ada tugas membuat reklame ya. Beberapa sudah ada yang dikirim, namun banyak juga yang belum. Nah, hari ini silahkan dilanjutkan, disempurnakan. Jika sudah selesai, jangan lupa kirimkan ke folder penyerahan tugas di Classroom, folder penyerahan tugas tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, untuk lanjutkan ya.